Kali ini saya akan mempresentasikan PowerPoint tentang atletik. Nama Ines Najah, absen 9, kelas 11 MIPA 4. Pengertian atletik. Atletik merupakan cabang olahraga yang berasal dari Olimpiade yang diselenggarakan pada tahun 776 sebelum Masehi. Saat itu, lari menjadi satu-satunya olahraga yang dilombakan. Barulah pada abad 19 banyak bermunculan organisasi yang bersifat formal dan menyelenggarakan pertandingan. Atletik modern dimulai dengan kategori atau nomor lari 400 meter, di mana selalu dipertandingkan di hampir banyak kejuaraan. Cabang atletik nomor lompat dan lempar biasanya dilaksanakan di tengah lapangan. Saat itu hanya kaum pria saja yang diperbolehkan mengikuti ajang ini, hingga pada akhirnya wanita diperbolehkan bertanding pada tahun 1928. Lari jarak pendek. Lari jarak pendek adalah pelari dengan kecepatan penuh sepanjang jarak yang harus ditempuh atau sampai jarak yang telah ditentukan. Lari jarak pendek terdiri dari 100 meter, 200 meter, dan 400 meter. Gerakan lari dibagi menjadi 3 tahap, yaitu start, terdiri dari 3 start berdiri, start jongkok, dan start melayang. Gerakan lari cepat atau yang bisa kita sebut sprint, dan gerakan finish. Lari jarak menengah. Gerak lari jarak menengah berjarak 800 meter sampai 1500 meter dan sedikit berbeda dengan gerakan lari jarak pendek, terletak pada jarak kaki menapak. Lari jarak menengah, kaki menapak pada handball. Ialah menapakkan pada ujung kaki tumit dan menolak ujung kaki. Start dilakukan dengan cara berdiri. Yang perlu dilakukan pada lari jarak menengah adalah badan harus selalu rileks dan santai, tangan diayun, tidak terlalu tinggi seperti lari jarak pendek, badan condong ke depan sekitar 15 derajat dari garis vertikal, panjang langkah tetap dan lebar tekanan pada ayunan paha ke depan. Panjang langkah harus sesuai dengan panjang tungkai. Lari jarak jauh. Lari jarak jauh dilakukan dalam lintasan stadion jarak 3.000 meter ke atas 5.000 meter, 10.000 meter. Sedangkan maraton dan juga cross country harus dilakukan di luar stadion kecuali start dan finish. Ayunan lengan dan gerakan kaki dilakukan seringan-ringannya. Makin jauh jarak lari yang ditempuh, makin rendah lutut diangkat dan langkah juga makin kecil. Lompat jauh. Lompat jauh adalah suatu aktivitas yang dilakukan dalam lompatan untuk mencapai jarak yang sejauh-jauhnya. Gerakan jauh merupakan gerakan dari perpaduan antara kecepatan, kekuatan, kelenturan, daya tahan, dan ketepatan. Para peneliti membuktikan bahwa suatu prestasi lompat jauh tergantung pada kecepatan daripada awalan atau ancang-ancang. Gaya lompatan dalam lompat jauh yang sering diperagakan seperti gaya jongkok, gaya menggantung, dan gaya jalan di udara. Jalan cepat. Jalan cepat adalah gerak maju dengan melangkah tanpa adanya hubungan terputus dengan tanah. Setiap kali melangkah, kaki harus menyentuh tanah sebelum kaki belakang meninggalkan tanah. Perbedaan jalan dan lari. Meskipun jalan dan lari memiliki definisi yang sama, tetapi kita dapat mengidentifikasikan perbedaan jalan dan lari. Jalan adalah langkah-langkah kaki yang kita gerakkan, selalu ada salah satu kaki yang kontak langsung dengan tanah. Lari adalah langkah-langkah yang kita gerakkan pada saat tertentu ketika kaki melayang. Hal-hal yang harus diperhatikan: posisi kepala, kaki saat melangkah, dan gerakan lengan dan bahu. Tolak peluru. Tolak peluru adalah salah satu cabang olahraga atletik. Atlet tolak peluru melemparkan bola besi yang berat sejauh mungkin. Tolak peluru merupakan suatu aktivitas yang dilakukan untuk mencapai lemparan atau tolakan yang sejauh-jauhnya. Peluru yang digunakan terbuat dari besi dan terbentuk oval dengan berat 3 kg, 4 kg, 5 kg, dan 7 kg dengan ruang lingkaran lebar 5 x 3 meter. Yang terpenting dari tolak peluru adalah peluru harus didorong keluar dengan kecepatan maksimal dengan sudut kira-kira 40 derajat. Posisi untuk menolak harus ditekankan pada kaki, karena kaki adalah bagian terkuat dari bahan.
Berat peluru untuk senior putra 7,252 kg dan untuk senior putri 4 kg. Untuk junior putra 5 kg dan untuk junior putri 3 kg. Teknik tolak peluru. Cara memegang peluru harus terletak pada akar jari-jari tangan. Jari pertama, kedua, dan ketiga. Telunjuk, jari manis, dan jari tengah merupakan titik-titik utama untuk membantu melontar. Jari-jari berdekatan, jari kelingking dan ibu jari untuk menjaga agar peluru tidak tergeser ke samping. Peluru harus tetap berada di posisi di bawah rahang. Latihan yang pertama, gerakan menolak dari lengan. Peluru harus didorong dari tempatnya, bertopang di leher. Pada waktu menolak, siku harus tinggi mungkin dan harus mengikuti terus di belakang peluru. Ketika peluru sudah dilepaskan, jangan sekali-kali membiarkan lengan tertuju di bawah peluru atau terburu-buru ditarik. Kedua kaki berdampingan menghadap ke arah sasaran lemparan dan jarak antara kaki ini lebih lebar sedikit dari lebar panggul. Terima kasih.